Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 22 September 2022, diambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 7. Dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikian firman Tuhan. Setiap orang memiliki area ketakutan di dalam diri masing-masing, sekalipun kapasitas berbeda. Ketika rasa takut itu telah menguasai diri kita, akan mempengaruhi keseimbangan rohani dan iman kita. Sedangkan menghadapi tantangan besar, hal inilah yang mau dikatakan Yeremia kepada Tuhan dalam pergumulan imannya. Dia mau menolak panggilan Tuhan dengan alasan yang dikatakan, aku masih muda. Dia mau menolak pergi untuk diutus memberitakan, menyampaikan firman-Nya sebagai nabi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pemilihan Yeremia oleh Tuhan untuk menjadi nabinya merupakan hal istimewa. Yeremia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabinya sejak dia berada dalam kandungan. Tertulis dalam Yeremia pasal 1 ayat 5b berkata, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Menguduskan artinya berarti memisahkan untuk penggunaan hal-hal kudus. Dalam kisah Yeremia, penggunaan khusus itu berarti menjadi nabi, suatu fungsi yang tidak semua orang menerimanya. Menetapkan dalam arti sebuah pengambilan keputusan yang pasti dan sah. Ketika Tuhan menguduskan dan menetapkan Yeremia menjadi nabi, maka hal itulah yang tidak bisa dibantah oleh Yeremia. Tuhan pun memanggil Yeremia untuk menjadi nabinya
dengan perlengkapan khusus. Awalnya Yeremia tidak bersedia mengiyakan panggilan Tuhan itu, dan alasannya yang sangat masuk akal. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tidak pandai berbicara adalah alasan yang sama yang digunakan oleh Musa. Dasar alasan Yeremia ini sangat kuat, yaitu bahwa dia masih muda, yang tentu belum berpengalaman. Terlalu sulit bagi orang muda yang belum berpengalaman untuk berbicara kepada bangsa Yehuda yang tegar tengkuk itu. Apalagi di situ banyak orang yang tua yang sudah banyak makan asam garam. Sangat mungkin timbul keraguan dan ketakutan dalam diri Yeremia, sehingga dia mau menolak panggilan Tuhan sebagai penyampai firman kepada bangsa-bangsa. Itulah sebabnya kemudian Tuhan berkata, dikatakan dalam ayat 8, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Dorongan dan kepastian seperti inilah yang dibutuhkan oleh Yeremia, dan Tuhan memperlengkapinya. Di samping itu, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Yesaya. Tetapi ada perbedaan tujuan dari pengalaman Yesaya dengan Yeremia. Kalau dalam pengalaman Yesaya, Tuhan menjamah mulut Yesaya untuk pemurnian, sedangkan Yeremia adalah untuk memampukan Yeremia berbicara. Kemudian Tuhan menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia, yang tentu saja memudahkan Yeremia untuk berbicara kepada bangsa Yehuda yang tegar tengkuk itu. Dengan perlengkapan khusus inilah kemudian Yeremia melayani Tuhan sebagai nabi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jamahan Tuhan itu kita terima masing-masing, yang walaupun berbeda seperti yang dialami oleh Yeremia. Kita pun jangan lupa bahwa kita pun diutus Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan, berita kesukaan. Melalui jamahan Tuhan, kita dulu dikuasai dosa. Kita diambil sebagai harta tebusannya. Kita umat Tuhan ditebus dengan darahnya yang kudus. Yang tidak menghendaki kita adalah iblis untuk membawa firman-Nya, untuk memberitakan pertobatan dari dosanya masing-masing. Melalui firman Tuhan, melalui perbuatan Tuhan, kita telah ditebus, dan Tuhan rindu supaya kehidupan kita tertarik dalam pemberitaannya. Kesalahpahaman kita pada kehendak Tuhan akhirnya kita membuat kita berpikir untuk menjalani kehidupan dengan cara yang kita inginkan. Demikian juga Yeremia, dia mau menyampaikan firman Tuhan itu dengan alasan bahwa keinginannya lah yang jadi. Kita mengingat sesudah kematian Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit dari kuburnya
dan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Tuhan sendiri mengutus kita dan mengubah kita melalui penebusannya. Yesus mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Itulah yang dikatakan oleh penulis Injil Matius. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang paling penting dari firman Tuhan sebagai kita yang dipanggil Tuhan, penyampai firman Tuhan, penyampai berita pertobatan dari Tuhan, yang kita andalkan bukan diri kita, tetapi adalah penyertaan Tuhan. Seringkali kita juga melupakan alasan-alasan yang masuk akal ketika kita menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Tidak mampu, tidak punya waktu, tidak punya modal, dan dengan alasan-alasan yang lain. Itulah yang lazim kita ungkapkan. Kemudian kita berkata di lain kali saja, atau yang lain saja yang melakukan. Sebagaimana Tuhan menolak alasan Yeremia, demikian juga Dia menolak alasan kita. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup memperlengkapi kita, asalkan kita mengandalkan penyertaannya dan penurutan kita sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan untuk kita bisa menjalankan panggilannya. Yang dibutuhkan di sini adalah kesediaan kita. Marilah sediakanlah diri kita untuk melayani Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Berkat-Mu yang melimpah kami terima hingga pagi ini. Tuhan memberikan kami kesehatan. Di hari ini Tuhan, tolonglah kami selalu mengingat, selalu melakukan penyertaan-Mu. Tuhan mengutus kami untuk memberitakan pertobatan. Dengan demikian harus kami mengingat bahwa kami telah Engkau tebus dan dibaharui melalui darah-Mu yang kudus. Tuhan, segala yang kami kerjakan di hari ini, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah memberi, jadi apa yang kami perbuat itu untuk kemuliaan-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.